Baik, selamat pagi dan selamat datang di ruang mediasi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rita Sarianggreni yang dalam hal ini bertindak sebagai mediator dalam perkara Ibu dan Mbak sekalian. Sebelumnya bisa perkenalan terlebih dahulu. Baik, saya Ibu Yanti, selaku Pemikos ini sebagai Mbak Nadia. Bisa perkenalan terlebih dahulu dari Mbak. Nama saya Nadia, saya penghuni di kosnya Ibu Yanti. Oke, baik, terima kasih atas perkenalannya Ibu Yanti dan Mbak Nadia. Sebelum memulai diskusi kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu apa itu mediasi dan peran saya di sini. Nah, mediasi itu adalah proses penyelesaian sengketa yang melalui jalur mufakat dengan bantuan pihak ketiga, yaitu mediator itu sendiri, yaitu di sini adalah saya, dengan penyelesaian yang lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan, yang dimana tujuannya adalah untuk mencari solusi atau mencari keuntungan untuk kedua belah pihak atau win-win solution. Nah, peran saya di sini adalah sebagai mediator yang dimana saya bersifat netral, tidak memihak kedua belah pihak, dan saya tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan saya tidak dapat memaksakan kehendak kedua belah pihak, dan nanti keputusan akhirnya ada di tangan Ibu dan Mbak sekalian. Begitu. Baik, dalam proses mediasi kali ini nanti ada kalanya saya akan menggunakan metode yang bernama kaukus. Kaukus sendiri adalah sebuah metode yang dimana saat kita berunding nanti itu tidak dapat mencapai suatu kesepakatan atau menemui jalan buntu. Yang dimana sesi kaukus itu adalah pertemuan terpisah antara saya dengan Ibu Yanti atau saya dengan Ibu Nadia, yang itu bertujuan agar ketika ada suatu hal penting yang akan Ibu Yanti atau Mbak Nadia sampaikan kepada saya yang tidak berkenan untuk diketahui oleh pihak lain, begitu. Jadi nanti bisa ngobrol sendiri-sendiri juga ya, Pak? Ya benar Mbak Nadia, jadi termasuk kaukus nanti itu nanti ada yang namanya asas kerahasiaan, yang dimana apa yang Mbak Nadia atau Ibu Yanti sampaikan kepada saya itu tidak akan saya sampaikan kepada pihak lain, begitu ya. Nah, agar prosesnya kita nanti berjalan secara efektif dan efisien, untuk mediasi kali ini sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 yang saya bataskan itu sampai 30 hari ke depan. Jadi izin sambil menulis ya Mbak dan Ibu. Jadi untuk sesi mediasi kita itu kita akan bertemu dalam 4 sesi utama yang setiap sesinya kita laksanakan tiap hari Senin di ruang 105 Kelurahan Indusari. Nah, yang dimana pada sesi pertama itu kita laksanakan pada hari Senin 16 Juli 2026, dan sesi kedua 23 Juli 2026, dan sesi ketiga 30 Juli 2026, serta sesi keempat 6 Agustus 2026. Nah, perlu kita ketahui bersama Ibu dan Mbak sekalian bahwa jikalau nanti kita di tengah-tengah pertemuan nanti itu sudah mencapai kesepakatan, maka kita tidak perlu untuk melanjutkan sampai ke akhir pertemuan, begitu. Nah, agar diskusi kita nanti berjalan secara efektif dan lancar, maka saya ada beberapa tata tertib yang perlu kita taati bersama, yaitu yang pertama, berbicara setelah dipersilahkan dan tidak saling menginterupsi. Nanti ada kalanya sendiri Mbak Nadia atau Ibu Yanti itu menginterupsi atau berbicara. Yang kedua, tidak menyerang atau menyinggung pihak lain, yang dimana perlu untuk menggunakan bahasa sopan dan fokus pada penyelesaian masalah, bukan menyerang karakter pribadi satu sama lain. Yang terakhir yaitu saya ada asas kerahasiaan, yang dimana saya akan menjaga kerahasiaan bukti dan informasi yang disampaikan. Nah, baik, apakah tata tertib ini bisa dipahami antara Bu Yanti dan Mbak Nadia? Baik. Sekarang dari pihak Mbak Nadia terlebih dahulu, bagaimana sudut pandang Mbak Nadia, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi gini Bu, waktu saya masuk kos, saya udah bayar deposit dulu 1 juta. Katanya nanti dikembalikan penuh kalau kamarnya baik-baik saja. Nah, waktu saya mau pindah kemarin, uang saya itu sama sekali nggak dikembalikan. Katanya untuk perbaikan. Saya akuin, memang saya pasang paku di dinding dan menumpahkan cat itu sedikit banget Bu di lantai. Itu saya terima. Tapi soal keran yang bocor itu memang sudah rusak dari awal saat saya masuk, bukan saya yang merusak Bu. Oke, baik. Saya catat ya Mbak Nadia, ada 3 hal pokok yang dapat Mbak Nadia sampaikan tadi, yaitu yang pertama, paku di dinding, noda di cat, dan keran bocor. Dan menurut Mbak Nadia, yang terakhir itu bukan akibat dari masa sewaan Mbak Nadia sekarang. Jadi sekarang giliran Bu Yanti bisa diceritakan bagaimana dari sisi Ibu. Baik, waktu saya periksa kamarnya Mbak Yanti itu
Ternyata saya mendapati dindingnya sudah berlubang-lubang, kemudian ada bekas paku, ada noda cat juga di lantai dan juga kerannya bocor. Karena kerusakan dinding rasanya cukup parah, sehingga saya merasa harus memotong semua depositnya untuk biaya perbaikan. Dan juga saya punya penyewa lain, jadi misalnya saya tidak tegas terhadap hal itu, saya rasa kamar lain juga bisa rusak karena itu merupakan kejadian yang dilakukan berulang dan saya juga yang rugi gitu. Oke, baik, sebelum kita lanjut untuk membahas ini, saya ingin mendalami satu hal yang dimana supaya jelas buat kita bertiga, Bu Yanti, apakah Ibu pernah menerima laporan dari Nadia secara lisan maupun tidak lisan bahwa kerannya itu sudah bocor sejak awal? Tidak pernah, Bu. Selama ini tidak ada laporan apapun dari Nadia soal keran. Kalau memang sudah rusak dari awal, kenapa baru disampaikan sekarang? Dan juga pas mau pindah, kenapa baru disampaikan pas mau pindah? Bukannya waktu itu langsung bisa bilang ke saya saja. Nah, tapi memang dari awal saya masuk itu udah begitu, Bu. Saya nggak rusakin, saya nggak ngerti kenapa saya harus dianggap yang rusakin. Wong dari awal juga udah netes-netes gitu kan ya. Oke, saya paham Mbak Nadia. Supaya adil untuk kedua belah pihak, boleh saya tanya apakah Mbak Nadia punya bukti kondisi awal seperti foto atau chat kepada Bu Yanti atau catatan lain yang membuktikan kalau Mbak Nadia itu sudah benar dalam ucapannya tadi? Bukti fotonya saya nggak sempat foto sih, Bu. Waktu itu saya pikir netesnya kecil, ya saya biarin aja. Saya kira nanti dibenerin sendiri, makanya saya nggak lapor resmi. Tapi itu bukan berarti saya yang merusak kan. Kalau dilaporkan, bagaimana saya tahu? Dari mana saya tahu? Saya juga nggak megang bukti apa-apa kalau soal kondisi kamar sebelum dia masuk. Karena memang saya nggak sempat cek detail-detail satu-satu, karena kamar maksudnya nggak satu. Kalau saya kan banyak gitu. Kemudian kalau di logika, kalau nggak ada yang komplain dari awal, ya tanggung jawab penghuni pasti kembali ke dia gitu. Ya tapi kan nggak ada juga kalau saya yang harus tanggung jawab semuanya. Cuma karena saya nggak lapor waktu itu. Saya udah bayar deposit segitu, masa nggak dipercaya sama sekali? Ya, saya itu bukan tidak percaya. Saya cuma membutuhkan dasar apa yang kita berbicara seperti itu. Baik Bu Yanti dan Bu Nadia, saya ingatkan kembali tata tertib yang sudah kita kesepakati bersama tadi. Mari kita fokus pada penyelesaian, bukan saling menyalahkan satu sama lain. Saya melihat kita sedang menemui jalan buntu yang mana mengenai isu keran ini. Nadia meyakini kerusakan ini sudah ada dan sudah terjadi sebelum masa sewa Mbak Nadia. Dan Ibu Yanti, namun Mbak Nadia tidak memiliki bukti laporan resmi, sementara Mbak Yanti itu juga tidak memiliki bukti seperti catatan kondisi kamar sebelum Mbak Nadia masuk. Kalau kita masakan terus forum bersama ini, saya khawatir yang muncul bukan solusi, tetapi ketegangan antara satu sama lain. Oleh karena itu, saya rasa lebih produktif jika kita bicarakan secara terpisah masing-masing yang sudah kita bicarakan tadi, yaitu sesi kaukus, yang dimana tujuan awalnya supaya saya bisa memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang paling penting buat Ibu Yanti dan Mbak Nadia sekalian, tanpa tekanan oleh pihak lain dan mencari titik kepentingan yang mungkin belum terungkap di diskusi kita pada hari ini. Baik, saya setuju. Baik, sebelum kita tutup pada sesi hari ini, saya rangkum dulu ada 3 hal yang kita bahas. Tadi, yang pertama yaitu kerusakan mana saja yang menjadi tanggung jawab masa sewa Mbak Nadia. Yang kedua, berapa biaya perbaikan yang wajar. Dan yang ketiga, bagaimana penyelesaian sisa deposit termasuk titik buntu soal keran yang tadi sudah dibicarakan tadi. Belum ada kejelasan buktinya dan dari kedua belah sisi. Kita sepakati ketemu lagi pada hari Senin depan, tanggal 23 Juli untuk sesi kaukus. Nanti dimulai dari Mbak Nadia terlebih dahulu. Begitu. Baik Mbak Nadia, selamat datang di sesi kaukus. Ini kesempatan buat kita untuk ngobrol lebih santai dan lebih bisa terbuka antara Mbak Nadia kepada saya. Baik, apapun yang Mbak Nadia sampaikan kepada saya pada hari ini, saya tidak akan sampaikan kepada Ibu Yanti tanpa seizin Mbak Nadia sendiri. Baik, tadi di forum bersama, Nadia terlihat cukup keras untuk mempertahankan soal keran tersebut. Jadi boleh diceritakan kenapa hal itu sangat penting sekali buat Mbak Nadia? Gini Bu, saya tuh merasa dari awal udah diremehin gitu sama Bu Yanti. Setiap kali ada apa-apa di kamar, saya yang selalu dianggap ceroboh. Padahal keran itu waktu saya masuk, saya ingat banget udah ada longgar. Cuma saya nggak berani ribut soal itu, karena saya baru jadi penyewa baru waktu itu. Takut dianggap rewel aja sih sama Bu Yanti sebenarnya. Oke, jadi ada rasa takut untuk dianggap rewel kalau mau lapor dari awal. Itu yang membuat Mbak Nadia untuk memilih diam dari awal?
Iya Bu, betul. Dan sekarang malah saya yang harus tanggung semuanya. Padahal saya butuh uangnya Bu buat DP kos baru saya. Kalau depositnya dipotong penuh, saya bingung nutupnya dari mana nanti. Oke, baik. Jadi kalau dapat saya rangkum, ada 3 hal yang urgent dari Mbak Nadia, yaitu yang pertama, Mbak Nadia butuh uang deposit kembali karena mendesak untuk kos baru. Iya. Yang kedua, Mbak Nadia ingin diperlakukan adil, dinilai berdasarkan kesalahan Mbak Nadia saja dan tidak dilebih-lebihkan. Iya. Dan yang ketiga, ada rasa tidak nyaman karena merasa selalu jadi pihak yang disalahkan lebih dahulu, begitu? Iya Bu, harus seperti itu. Baik, untuk soal keran sendiri itu tadi Mbak Nadia bilang tidak memiliki laporan secara bentuk foto atau chat. Jadi apakah Mbak Nadia akan mengakui secara terbuka bahwa memang tidak ada bukti tertulis maupun foto yang sudah Mbak Nadia tunjukkan dari awal? Iya Bu, jujur saya nggak punya buktinya. Saya cuma yakin di ingatan saya aja. Saya sadar itu kelemahan saya juga sih. Harusnya waktu itu saya foto atau bilang langsung ke Bu Yanti aja. Oke, baik. Terima kasih sudah jujur, Mbak Nadia. Ini penting supaya kita bisa mencari jalan keluar yang sangat realistis. Bukan sekedar siapa yang paling salah, siapa yang paling ngotot, tapi berdasarkan keadilan untuk kedua belah pihak. Kalau masalah paku dan cat, apakah Mbak Nadia terbuka untuk menanggung biaya perbaikan selagi yang masih wajar? Ya, itu memang salah saya. Saya nggak keberatan dipotong untuk itu, asalkan potongannya itu wajar. Jangan semua depositnya diambil habis. Oke, baik Mbak Nadia. Terima kasih untuk sesi Kaukus pada hari ini. Semoga kedepannya kita dapat menemukan jalan yang terbaik untuk kedua belah pihak. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bu Yanti. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Baik, sudah lebih baik. Oke, baik. Sama seperti Mbak Nadia, apapun yang Ibu sampaikan sekarang itu sifatnya rahasia. Jadi apapun yang Bu Yanti sampaikan kepada saya, jika Ibu nggak berkenan untuk diketahui oleh Mbak Nadia, saya tidak akan membocorkan apapun informasinya. Baik, Ibu kemarin terlihat cukup tegas mengenai keran yang Ibu bicarakan kemarin dengan Nadia. Boleh Ibu ceritakan kenapa hal itu penting sekali bagi Ibu? Begini Bu, melihat dari peristiwa itu soalnya saya juga sering kena terkait hal demikian juga karena bukan cuma Mbak Nadia, sesuai dengan saya sampaikan penyewa-penyewa sebelumnya juga itu suka lepas tangan kalau misalkan ada kerusakan dan ujung-ujungnya tetap saya membuking sendiri. Kalau saya sebetulnya dan saya juga tidak tegas dari awal, kamar lainnya juga itu bisa kena imbas dan juga menjadi kebiasaan gitu. Jadi saya terus yang menjadi yang mengeluarkan kerugian. Oke, baik. Jadi ini bukan soal hanya Mbak Nadia saja, tetapi ada kekhawatiran soal presiden lain untuk penyewa-penyewa yang akan datang juga, begitu? Iya, betul. Baik. Boleh saya tanya Bu, apakah selama ini Ibu punya semacam catatan atau checklist kondisi kamar sebelum penyewa-penyewa baru masuk? Sebenarnya nggak ada Bu. Saya jalankan kos ini sendirian, jadi saya lebih mengandalkan kepercayaan saja. Dan juga saya juga baru sadar kalau saya punya catatan dari awal, mungkin masalah kayak gini nggak akan runyam atau nggak akan rumit juga. Baik, jadi dapat saya simpulkan apa yang diingini oleh Ibu Yanti itu ada 2 hal, yaitu yang pertama biaya perbaikan yang cepat cair supaya arus kas Ibu tidak terganggu, dan yang kedua dan agar kamar bisa dapat disiwakan lagi, dan yang kedua menjaga ketegasan supaya tidak ada presiden buruk untuk penyewa-penyewa lain, begitu? Betul. Baik, terima kasih sudah terbuka Ibu Yanti. Ini juga penting karena baik itu Mbak Nadia ataupun Bu Yanti itu sama-sama tidak memiliki bukti mengenai kondisi keran sebelum atau saat Mbak Nadia melakukan penyewaan kos tersebut. Ini akan menjadi bahan penting untuk sesi kita selanjutnya supaya penyelesaian lebih adil untuk kedua belah pihak. Begitu ya Ibu. Baik, kita lanjutkan pada sesi selanjutnya yaitu pada tanggal 30 Juli 2026 begitu. Terima kasih Bu Yanti atas waktunya. Assalamualaikum Bu Yanti dan Mbak Nadia. Kita kembali lagi pada sesi diskusi kita pada hari ini tanggal 30 Juli 2026. Dan saya ingatkan kembali mengenai tata tertib itu masih sama seperti yang kemarin, dan terima kasih sudah bersedia hadir lagi untuk melanjutkan proses mediasi kita pada pagi hari ini. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, seluruh pembicaraan pada sesi Kaukus minggu lalu itu bersifat rahasia. Jadi saya tidak akan menyampaikan isi ataupun hal yang Mbak Nadia atau Ibu Yanti sampaikan pada sesi pertemuan kemarin.
Nah, pada hari ini kita memasuki tahap selanjutnya, yaitu sama-sama merumuskan pilihan atau penyelesaian. Baik, selamat pagi Bu Yanti dan Mbak Nadia. Selamat datang di sesi diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu pada tanggal 30 Juli 2026. Baik, terima kasih sudah bersedia hadir untuk melanjutkan proses mediasi kita pada pagi hari ini. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, seluruh pembicaraan pada sesi kaukus yang sudah kita laksanakan kemarin itu bersifat rahasia. Jadi apapun yang Mbak Yanti atau Mbak Nadia sampaikan kepada saya itu tidak dapat saya share di sesi pada pagi hari ini, begitu. Jadi hari ini kita memasuki tahap proses mediasi yang selanjutnya, yaitu bersama-sama merumuskan pilihan penyelesaian. Saya mengajak Ibu Yanti dan Mbak Nadia untuk mulai memikirkan opsi-opsi yang mungkin bisa mengakomodasi kepentingan Ibu Yanti dan Mbak Nadia, terlepas dari posisi awal yang sempat kita bahas pada pertemuan pertama. Apakah Ibu Yanti dan Mbak Nadia sudah siap? Jadi Ibu Yanti? Saya juga sudah memikirkan ulang salah sebelum kemarin, karena saya juga berpikir bahwa saya tidak mungkin juga untuk memasukkan sesuatu yang saya tidak ada buktinya juga. Baik, Mbak Nadia? Saya juga udah siap, Bu. Setelah dipikir-pikir lagi, saya juga lebih paham sih gimana posisi Bu Yanti. Bukan berarti Ibu nggak percaya sama saya ya. Baik, mari kita pisahkan dua hal itu. Yang pertama yaitu kerusakan yang jelas terjadi sebelum masa sewa Mbak Nadia, yaitu paku dan noda cat, dan kerusakan yang statusnya masih belum pasti, yaitu keran bocor, karena kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki bukti yang kuat. Menurut kalian, apa opsi yang mungkin untuk menyelesaikan soal keran ini secara adil? Mbak Nadia? Kalau saya sih maunya keran itu jadi tanggung jawab Bu Yanti semua, karena memang saya nggak merusakin keran itu. Tapi saya juga tidak bisa langsung menerima begitu saja, Bu, karena saya juga nggak punya bukti terkait yang disampaikan sebenarnya yang disampaikan oleh Mbak Nadia. Menurut saya lebih adil ketika tanggungan itu ditanggung berdua. Baik, dua opsi yang muncul ya Mbak Nadia dan Ibu, bahwa yang pertama keran sepenuhnya tanggung jawab Bu Yanti, dan yang kedua biaya keran dibagi dua. Ada opsi lain yang terpikirkan antara Ibu Yanti dan Mbak Nadia? Mungkin bisa juga saya kasih semacam pernyataan tertulis yang menjelaskan situasinya, biar kedepannya Bu Yanti punya semacam catatan buat gimana berikutnya. Itu juga merupakan ide yang bagus. Sekalian bisa jadi pelajaran buat saya juga untuk mengecek semua kamar di sekarang. Baik, berhubung keduanya sudah saling sepakat, mari sekarang kita membicarakan mengenai angkanya. Menurut Bu Yanti sendiri, berapa perkiraan harga yang wajar untuk paku dan noda cat di luar keran itu? Kalau pertimbangannya terkait dua hal itu barangkali sekitar 400.000 gitu. Untuk tambah dinding dan cat sedikit memakan biaya di angka segitu. Oke, itu wajar kok Bu, saya nggak masalah. Baik, lalu untuk perbaikan keran sendiri, kira-kira berapa biaya yang wajar untuk itu, Ibu Yanti? Kalau ganti keran dari tukang itu kisaran 150-an. Baik, tadi sempat muncul dua opsi dari Ibu dan Mbak Nadia sendiri terkait keran itu, yaitu yang pertama ditanggung penuh oleh Bu Yanti atau dibagi dua dengan angka Rp150.000 itu sebagai gambaran. Bagaimana pandangan Ibu Yanti dan Mbak Nadia masing-masing terkait dua opsi tersebut? Baik, Bu, saya bisa terima kalau dibagi dua, 75.000 masing-masing untuk keran, asal yang paku dan cat tetap saya yang tanggung. Saya juga setuju, Bu. Itu mungkin lebih adil daripada saya memaksakan sama dia atau dia memaksakan sama saya. Baik, mari kita hitung totalnya. Nah, dari deposit Rp1 juta dipotong Rp400.000 untuk paku dan cat, dan Rp75.000 untuk bagian Mbak Nadia dari biaya keran. Jadi total potongan Rp475.000. Sisa yang dikembalikan ke Mbak Nadia adalah Rp525.000. Apakah angka ini disepakati bersama, bukan sekedar mengalah dari Ibu Yanti? Baik, setuju, Bu. Saya juga setuju. Baik, satu hal lagi, bagaimana dan kapan sisa deposit ini dapat Bu Yanti kembalikan? Terkait itu saya bisa transfer, Bu. Barangkali saya minta waktu 3 hari kerja untuk mempersiapkan. Baik. Gimana Mbak Nadia? 3 hari kerja nggak masalah. Tadi Mbak Nadia sempat disebutkan bahwa ada ide untuk memberikan pernyataan tertulis soal kondisi keran. Apakah itu masih ingin dilanjutkan? Iya Bu, saya akan buat catatan singkat soal kejadian ini biar Bu Yanti juga punya semacam dokumen untuk kedepannya. Terima kasih Nadia, saya juga mulai sekarang akan selalu mencek kondisi kamar penyewa agar kedepannya tidak terulang kejadian serupa. Baik Ibu Yanti, apakah Ibu bersedia untuk memberi keterangan baik soal Mbak Nadia sebagai penyewa kalau ditanya oleh pemilik kos lain? Bisa Bu. Selama ini juga Nadia menjadi penyewa yang baik, dia juga selalu bayar tepat waktu.
Terima kasih Bu Yanti. Baik, pada sesi kali ini kita sudah mencapai kesepakatan bersama. Kita lanjutkan di sesi berikutnya untuk mengenai rangkuman kesepakatan dan apakah diperlukan untuk adanya akta perdamaian. Oke, baik. Kita lanjutkan di sesi yang selanjutnya yaitu pada Senin 6 Agustus 2026. Apakah disepakati? Ya. Baik, terima kasih. Baik, selamat pagi Bu Yanti dan Mbak Nadia. Sesuai dengan pembahasan kita pada pertemuan kemarin yaitu kita sudah mencapai kesepakatan bersama. Jadi pada hari ini itu yaitu mengenai pembahasan mengenai akta perdamaian, dan sebelum kita memulai pembahasan itu alangkah baiknya untuk saya merangkum terlebih dahulu kesepakatan yang sudah kita sepakati pada pertemuan kemarin. Yaitu yang pertama, kerusakan paku dan cat menjadi tanggung jawab penuh Mbak Nadia dengan biaya perbaikan Rp400.000. Begitu, dan yang kedua, biaya perbaikan keran sebesar Rp150.000 ditanggung bersama masing-masing Rp75.000 mengingat tidak ada bukti definitif dari kedua pihak mengenai penyebab kerusakan. Baik, yang ketiga, sisa deposit sebesar Rp525.000 dikembalikan kepada Mbak Nadia melalui transfer paling lambat 3 hari kerja. Yang terakhir yaitu Mbak Nadia akan menyerahkan pernyataan tertulis singkat mengenai kronologi kondisi kamar sebagai bahan dokumentasi Bu Yanti, dan dengan ini persoalan dianggap selesai penuh dan tidak akan dilanjutkan ke jalur hukum atau litigasi. Dan Bu Yanti bersedia memberikan keterangan baik soal riwayat sewa Mbak Nadia bila diperlukan. Apakah ini sudah sesuai dengan yang sudah kita sepakati pada pertemuan kemarin? Sudah sesuai dengan saya. Baik, saya akan tuliskan ini dalam bentuk kesepakatan tertulis dan mohon Bu Yanti dan Mbak Nadia untuk menandatangani sebagai tanda persetujuan bersama. Untuk itu, selanjutnya kita melakukan penandatanganan mengenai akta perdamaian. Baik, Bu Yanti dan Mbak Nadia, berhubung kita sudah menyelesaikan sesi mediasi kita pada kali ini, bisa Bu Yanti dan Mbak Nadia untuk menandatangani akta perdamaian yang dimana ini sebagai bukti bahwa Bu Yanti dan Mbak Nadia sudah menyepakati hasil kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Bisa dari pihak satu yaitu Bu Yanti. Baik. Mbak Nadia.